DPRD DIY beberapa waktu lalu menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan dari Panitia Khusus DPRD DIY atas pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur DIY akhir tahun anggaran tahun 2022 dan Pansus Pengawasan Pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang pembangunan wilayah perbatasan DIY. Usai laporan Pansus, dilanjutkan dengan persetujuan dan penetapan keputusan DPRD DIY atas laporan kedua Pansus tersebut dan penyerahan surat keputusan DPRD DIY tentang catatan dan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur DIY tahun anggaran 2022 dari Ketua DPRD DIY Nur Yadi kepada Gubernur DIY yang diterima Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam ke-10. Berikut jalannya sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD DIY Nur Yadi. Pada hari ini dalam rangka memenuhi tahapan-tahapan terkait dengan laporan keterangan bertanggung jawab Gubernur akhir tahun anggaran 2022 yang merupakan salah satu dokumen untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Beserta rapat paripurna yang kami hormati. Rapat paripurna pada hari ini diselenggarakan berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD DIY pada tanggal 28 April tahun 2023 dengan acara sebagai berikut. 1. Laporan kerja Panitia Khusus DPRD DIY atas pembahasan A. Laporan keterangan bertanggungjawab Gubernur DIY akhir tahun anggaran 2022 tersebut dalam bahan acara nomor 8 tahun 2023. B. Rakapan DPRD DIY tentang rekomendasi atas pengawasan pelaksanaan Perda nomor 3 tahun 2020 tentang pembangunan wilayah perbatasan di daerah istimewa Jakarta tersebut dalam bahan acara nomor 9 tahun 2023. 2. Persetujuan dan penetapan terhadap bahan acara nomor 8 dan 9 tahun 2023. Yang ketiga, penyerahan keputusan DPRD DIY tentang catatan dan rekomendasi DPRD DIY terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur DIY akhir tahun anggaran 2022 kepada Gubernur DIY. 4. Sambutan Gubernur DIY terhadap bahan acara nomor 8 tahun 2023. Peserta rapat paripurna yang hormati, marilah kita masuk ke acara pertama rapat paripurna pada hari ini, yaitu laporan Panitia Khusus bahan acara nomor 8 tahun 2023, itu kepada juru bicara Pansus bahan acara nomor 8 dipersilakan untuk menyampaikan. Monggo. Laporan Panitia Khusus bahan acara nomor 8 tahun 2023 tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna beserta pimpinan dewan lainnya, yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati segenap anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang saat ini hadir secara fisik dalam ruangan maupun yang mengikuti proses rapat paripurna ini secara daring melalui video conference. Yang juga kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, dan kami hormati rekan-rekan pers, media massa yang hadir dan berbahagia. Marilah kita menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, barokahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir kembali dalam rapat paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menyampaikan rekomendasi atas laporan hasil kerja Pansus atas pembahasan mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dalam bahan acara nomor 8 tahun 2023. Rapat paripurna yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022
Kami sangat mengapresiasi pencapaian laporan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian sebanyak 13 kali berturut-turut. Semoga prestasi ini senantiasa dapat dipertahankan, diiringi harapan semoga pengelolaan keuangan tersebut memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih serta rasa bangga kami sampaikan atas seluruh kerja keras dan partisipasi aktif dari seluruh anggota Dewan, khususnya anggota Panitia Khusus Bahan Acara nomor 8 tahun 2023 yang dengan kesabarannya, ketekunannya menghadiri setiap rapat kerja sehingga Panitia Khusus ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Demikian juga kami sampaikan apresiasi kepada mitra kerja, eksekutif, sekretariat DPRD, dan para tenaga ahli fraksi yang senantiasa mendampingi dan membantu dalam setiap agenda kegiatan. Semoga seluruh jerih payah dan kontribusi semua pihak mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan tata tertib DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, laporan hasil kerja Panitia Khusus Bahan Acara nomor 8 tahun 2023 berisi proses pembahasan dan hasil pembicaraan kesepakatan sehingga dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan Panitia Khusus Bahan Acara nomor 8 tahun 2023 dibentuk berdasarkan keputusan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 22/K/DPRD/2022. Adapun susunan personalia pimpinan dan anggota Panitia Khusus Bahan Acara nomor 8 tahun 2022 dibentuk berdasarkan keputusan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 26/K/DPRD/2023 tentang susunan personalia pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 tersebut dalam Bahan Acara nomor 8 tahun 2023. Yang kedua, tahapan pembahasan. Yang pertama, rapat kerja yang telah dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota Panitia Khusus Bahan Acara nomor 8 tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 9 kali dengan dihadiri oleh pimpinan dan anggota Pansus serta tim eksekutif mitra kerja. Yang kedua, sebagai upaya untuk menambah masukan dan referensi, telah dilakukan juga agenda kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur serta konsultasi di Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun hasil pembahasan akan kami sampaikan 8 diantaranya saja rekomendasi dari apa yang kami telah bahas, dan untuk selengkapnya terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Yang pertama, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan upaya upgrading dan langkah-langkah yang terukur terhadap sekolah-sekolah yang masih mendapatkan akreditasi rendah. Sebagai kota pendidikan, seharusnya seluruh sekolah di daerah Istimewa Yogyakarta memiliki akreditasi yang sama baiknya. Yang kedua, masih adanya anak putus sekolah dan kesulitan biaya menempuh pendidikan menengah di daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta perlu meningkatkan bantuan operasional sekolah menuju wajib belajar 12 tahun pada 2025. Yang ketiga, berawal dari renaissance dalam pidato visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 dan dilanjut dengan isu abad samudra dalam visi misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 yang dilanjutkan dengan visi misi Gubernur tahun 2022 dengan tagline Among Tani dan Dagang Layar, di mana samudra Indonesia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi DIY. Saat ini sudah dibangun beberapa pelabuhan dan jembatan yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan visi misi Gubernur DIY tersebut. Namun ada satu kendala terkait dengan pembangunan Tanjung Adikarto yang cenderung mangkrak dan belum jelas kelanjutannya. Oleh karenanya kami mohon adanya exit strategi yang terukur
dan berkelanjutan terkait dengan Tanjung Adikarto tersebut. Agar ada kepastian pembangunan apakah sebagai pelabuhan atau pusat pendidikan kemaritiman atau pariwisata. Demikian pula dengan proyek-proyek strategis lainnya, kami merekomendasikan perlu dilakukan tindak lanjut penyelesaian yang progresif. Yang keempat, selanjutnya terkait dana keistimewaan. Kami merekomendasikan agar penggunaannya tidak hanya bertumbuh pada sektor budaya yang tangible atau fisik kebendaan saja, tetapi juga intangible, budaya yang tak bentuk, sehingga memperkuat karakter masyarakat yang menjunjung budaya Ngayogyakarta Hadinegara yang adiluhung. Yang kelima, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta harus melakukan upaya peningkatan jalan yang mengalami kerusakan sehingga memperkuat kondisi jalan untuk menghindari terjadinya kerusakan yang berulang-ulang sehingga terjamin kenyamanan dan keselamatan warga pengguna jalan. Kami merekomendasikan agar pemerintah daerah istimewa Yogyakarta segera memiliki peta potensi kerusakan jalan, baik dari aspek beban yang berlebih atau dari aspek cuaca pada periode tertentu, sehingga dapat menyiapkan langkah-langkah antisipasinya. Selanjutnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta perlu segera melakukan terobosan dan inovasi terkait aspek budaya transportasi, sehingga masyarakat dapat beralih ke transportasi publik dalam mobilitas kesehariannya dan mobilitas ke tempat-tempat kerja maupun ke tempat-tempat wisata. Berikutnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta harus serius berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam upaya pengurangan timbulan sampah dengan melibatkan secara aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dan yang terakhir, nomor 8, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta wajib meningkatkan program pengelolaan sampah yang ditangani oleh kelurahan atau kelurahan sebagai lembaga pemerintahan terdekat dengan sumber sampah rumah tangga untuk mengurangi volume timbulan sampah yang masuk ke TPA regional Piungan. Penutup, demikian laporan panitia khusus pembahas bahan acara nomor 8 tahun 2023 tentang LKPJ Gubernur tahun 2022. Selengkapnya catatan dan rekomendasi DPRD DIY terhadap LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2022, terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam laporan ini. Selanjutnya kami sampaikan kepada pimpinan DPRD yang terhormat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. Panitia khusus bahan acara nomor 8 tahun 2023, Ketua Sofyan Setio Darmawan ditandatangani. Puluhan pekerja informal DIY yang didampingi Yayasan Anissa Swasti atau Yasanti bersama Jaringan Advokasi Melindungi Pekerja Informal DIY atau JAMPI beberapa waktu lalu mendatangi kantor DPRD DIY untuk audiensi dengan wakil rakyat. Kedatangan para pekerja informal ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. Puluhan pekerja informal DIY ini mendesak pemerintah daerah mengeluarkan perundangan yang mengatur perlindungan jaminan sosial bagi mereka. Selama ini mereka merasa belum mendapatkan hak sebagaimana mestinya karena belum terlindungi payung hukum. Hikmadiniyah
Koordinator Pekerja Informal yang tergabung dalam Jampi DIY mengatakan, sampai saat ini tidak ada regulasi terkait aturan jaminan perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja informal. Hal tersebut membuat para pekerja informal rentan terhadap ketidakadilan juga perilaku kekerasan dari pemberi kerja. Dalam pertemuan dengan DPRD DIY tersebut, para pekerja informal menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, perda mengenai kepastian terkait perda ketenagakerjaan yang diharapkan bisa melindungi para pekerja informal. Kemudian kedua adalah subsidi anggaran BPJS Ketenagakerjaan yang pernah disampaikan sebelumnya. Para pekerja informal dan Yayasan Anissa Swasti bersama Jampi juga mengeluhkan soal ketenagakerjaan yang belum mendapatkan perlindungan secara layak. Hal tersebut dikarenakan para pekerja sangat rentan terhadap kecelakaan kerja, kekerasan seksual dikarenakan tidak ada perlindungan bagi para pekerja. Selain itu, setelah pasca COVID-19, banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaan. Hal itu menyebabkan kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akhirnya mereka terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, menanggapi dan memberikan solusi atas keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pihak Yayasan Anissa Swasti bersama Jampi. Huda meminta agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dapat melakukan follow-up mengenai Raperda Ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat tenaga kerja informal. Kemudian terkait anggaran premi BPJS Ketenagakerjaan, Huda menyampaikan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melakukan koordinasi bersama BPKA untuk mengatur strategi penganggaran yang tepat sehingga terdapat anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan. Akses-akses program yang dikeluhkan oleh para pekerja akan ditindaklanjuti secara detail oleh pihak-pihak terkait. Selain itu juga, Yayasan Anissa Swasti bersama Jampi diminta untuk berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM agar mendapatkan informasi terkait program-program yang bisa didapatkan. Yang rutin melakukan advokasi pengakuan dan perlindungan terhadap pekerja informal di DIY. Karena yang kita tahu DIY ini sektornya yang paling utama 60% adalah pekerja informal gitu. Nah, sama ini mereka belum ada pengakuan bahwa tadi sudah ada disampaikan ya bahwa mereka adalah pekerja, bukan. Biasanya dibilang mereka adalah membantu, mereka adalah isu pariwisata, buruh gendong dan segala macam gitu. Nah, ini bagian dari proses advokasi yang kami lakukan. Dan kami berharap DPRD merespon baik ini, kemudian memberikan solusi bahwa perjuangan selama ini teman-teman sudah menginisiasi Perda Ketenagakerjaan, itu inisiasi pekerja informal salah satu 4 sektor yang hadir di dalam ini sejak tahun 2016. Akhirnya direspon baik oleh pemerintah, tetapi dipending karena ada judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Kami menekankan lagi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah diketok walaupun persoalan banyak, dan perlindungan Perda Ketenagakerjaan yang melindungi pekerja informal itu harus tetap berjalan dan diterbitkan di DIY, sehingga kalau itu sudah ada, kami yakin perlindungan-perlindungan lain akan bisa kita kawal dan masuk ke dalam program-program pemerintah seperti itu. Perlindungan apa aja sih yang diharapkan bisa melindungi pekerja informal? Oke, yang pasti selama ini pekerja informal tidak ada kesepakatan kerja secara tertulis. Memang itu menjadi persoalan besar. Hubungannya adalah hubungan yang dibangun teman, keluarga, tetangga dan segala macam. Itu sangat rentan perlakuan ketidakadilan, kekerasan seperti itu. Yang kedua, bahwa upah itu ada kemudian kesepakatan ditulis secara bersama. Kita tahu DIY memang pengusahanya, pemberi kerjanya kebanyakan UMKM memang ya. Karena DIY bukan seperti Semarang, Jawa Tengah, Surabaya dan Jabodetabek, tapi perusahaan-perusahaan kecil yang dengan cabang. Sehingga harus ada perhitungan upah yang pasti yang diberikan terhadap pekerja informal di DIY. Yang bisa dikategorikan itu layak seperti apa, monggo kita diskusikan bersama. Jam kerjanya seperti apa sehingga hitungannya upahnya, jumlah kerjanya, jaminan dan segala macam. Yang ketiga adalah terkait dengan akses-akses yang diberikan terhadap pekerja informal. Sama kami ingin bahwa pekerja informal diakui seperti warga negara yang lain, pekerja yang lain.
banyak perlindungan yang diberikan kepada pekerja formal ya. Nah itu juga harus diberikan pekerja informal karena hasil kerja pekerja informal itu sebenarnya sama kualitasnya dengan pekerja formal. Mereka bedanya kerjanya di luar dan tidak langsung masuk dalam jangkauan pengawasan pemerintah. Seperti yang terakhir adalah jaminan perlindungan tadi kami sudah sampai BPJS ketenaga kesehatan juga ternyata banyak yang belum punya, mereka banyak mandiri gitu. KIS itu juga harus dimudahkan aksesnya, komunikasinya dengan pekerja informal, terutama BPJS ketenaga kerjaan. Yang katanya 16.800 itu murah, tapi bagi mereka yang upahnya tidak jauh di bawah dan tidak pasti, pekerjaan tidak pasti itu masih sangat susah. Kenapa kami hadir di sini? Setiap tahun minimal kami 1 kali audiensi ke DPRD dan juga ke eksekutif ya, untuk selalu menekankan bagaimana perlindungan, bagaimana pengakuan terhadap pekerja informal di DIY. Tidak hanya yang hadir di DPRD hari ini sebenarnya kami wakili, tidak hanya perempuan, tapi pekerja informal yang ada di DIY. Sedia datang ke DPRD, belum menyampaikan aspirasi mereka yang masuk akal menurut kami ya. Jadi banyak hal yang memang perlu ditindaklanjuti, terutama urusan perda. Kemarin kita udah mau bahas masuk ke propam perda, tapi terhambat karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang judicial review. Sekarang udah diterapkan lagi, kita minta segera dilanjutkan. Kemudian yang kedua urusan BPJS Ketenaga Kerjaan, kami minta dikoordinasikan dengan teman-teman Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas BPKA Keuangan ya, agar dicari strategi biar bisa dianggarkan untuk itu. Ini kan babnya belanja hibah, mereka khawatir hanya berjalan sekali gitu kan. Tapi maksud kami kalau bisa ini dilakukan bisa terus-menerus per tahun dengan model belanja yang lain. Mungkin akan kita payungi dengan perda tadi atau bagaimana. Dan hal khusus saya minta toilet di kota, di pasar-pasar jangan bayar lah buat buruh gendong. Itu nggak masuk akal menurut saya. Saya mohon Pak Wali Kota yang baru bisa mengkoordinasikan ini dengan dinasnya atau dengan penyelenggaranya agar kemudian toilet untuk buruh gendong jangan bayar. Terima kasih. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, menegaskan bahwa DPRD DIY berpihak pada pekerja informal dan akan memperjuangkan aspirasinya. Usai laporan Pansus, dilanjutkan dengan pembacaan draft surat keputusan DPRD DIY tentang LKPJ Gubernur DIY tahun 2022 dan persetujuan seluruh pimpinan dan anggota DPRD DIY dan penetapan keputusan DPRD DIY. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan oleh Ketua DPRD DIY. DPRD DIY memberikan catatan dan rekomendasi atas LKPJ Gubernur DIY tahun anggaran 2022 tersebut. Salah satu di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Indeks Gini atau Gini Rasio, penurunan angka kemiskinan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Williamson dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir gagal memenuhi target. Selanjutnya, Ketua DPRD DIY, Nuryadi SPD, menyerahkan keputusan DPRD DIY yang berisikan catatan dan rekomendasi DPRD DIY terhadap LKPJ Gubernur DIY tahun anggaran 2022 kepada Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam ke-10. Setelah menerima surat keputusan DPRD DIY serta catatan dan rekomendasi DPRD DIY tentang LKPJ Gubernur DIY tahun anggaran 2022, Wakil Gubernur DIY Paku Alam ke-10 membacakan sambutan Gubernur DIY. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, mohon izin membacakan sambutan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sambutan atas penyampaian, catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. Yogyakarta, 12 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat. Masih di bulan Syawal, saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak, Ibu, dan hadirin semua yang merayakannya. Baru-baru ini kita telah melewati momen perayaan Idul Fitri yang berjalan dengan hikmat dan lancar. Geliat pergerakan masyarakat mulai terlihat, ditunjukkan dengan kenaikan jumlah kedatangan maupun jumlah keberangkatan penumpang di bandara, terminal, stasiun kereta api, serta padatnya kendaraan pribadi di berbagai ruas jalan. Namun begitu, kita tidak boleh lengah, kehilangan kewaspadaan, dan tetap harus mengantisipasi terkait penyebaran COVID-19. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, saya telah menyampaikan LKPJ Gubernur tahun 2022 pada tanggal 27 Maret 2023 yang lalu dalam forum Rapat Paripurna DPRD DIY tentang penghantaran LKPJ Gubernur DIY tahun 2022. LKPJ tersebut disampaikan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas hal tersebut, perkenankan kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya serta menyambut baik atas apa yang telah dilakukan, serta hasil kerja Pansus berupa keputusan DPRD DIY tentang catatan dan rekomendasi DPRD DIY terhadap LKPJ Gubernur tahun 2022. Kami yakin bahwa catatan dan rekomendasi tersebut adalah wujud kepedulian dan kontribusi nyata dari DPRD DIY atas upaya perbaikan berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap kinerja Pemda DIY dari waktu ke waktu. Catatan dan rekomendasi DPRD DIY yang telah disampaikan tidak lain merupakan inspirasi dan tuntunan serta sekaligus tuntutan bagi Pemda DIY dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pembangunan yang akhirnya dapat mewujudkan pemerataan
dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Pemda DIY sudah menorehkan sejumlah prestasi terkait capaian sasaran pembangunan daerah yang semakin baik dari waktu ke waktu, namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dan PR kita bersama. Upaya penentuan fokus dan lokus pembangunan daerah harus dapat didistribusikan secara lebih tepat dan efektif, disertai upaya kerjasama lintas sektor dalam bingkai semangat kebersamaan, kegotong royongan, golong gilik, sehingga mampu mengurai persoalan pembangunan daerah. Utamanya adalah untuk menekan angka kemiskinan, menurunkan tingkat ketimpangan wilayah maupun pendapatan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan lainnya. Secara khusus terkait tindak lanjut terhadap catatan dan rekomendasi DPRD DIY atas LKPJ Gubernur tahun 2022 ini akan menjadi hal yang harus kami perhatikan serta akan kami tindak lanjuti dengan mengacu pada peluang yang ada serta peraturan yang berlaku. Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menolong kita serta senantiasa memberikan petunjuk dan lindungannya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menjalankan amanah pembangunan, memberikan sumbangsih baik tenaga dan pikiran dengan lebih baik, serta dapat mewujudkan harapan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras, berkontribusi dan bekerja sama selama kurun waktu 1 tahun terakhir dalam mendukung sejumlah capaian pembangunan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat semakin fokus pada upaya mencapai kinerja pembangunan agar semakin baik dan lebih berkualitas, utamanya untuk kesejahteraan masyarakat luas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 12 Mei 2023. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Demikian Bapak Ibu telah kami bacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Gubernur DIY menyatakan bahwa Pemda meyakini bahwa catatan dan rekomendasi yang diberikan merupakan wujud kepedulian dan kontribusi nyata DPRD DIY. Catatan dan rekomendasi DPRD DIY yang telah disampaikan tidak lain merupakan inspirasi dan tuntunan serta sekaligus tuntutan bagi Pemda DIY. Pencapaian Pemda DIY sebelumnya diakui masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu perbaikan. Hal yang perlu diselesaikan menurut Gubernur yakni upaya pemulihan kondisi ekonomi dan dinamika global yang turut mempengaruhi. Terhadap catatan dan rekomendasi DPRD DIY atas LKPJ Gubernur DIY tahun 2022 ini akan menjadi perhatian khusus Pemda DIY serta akan ditindaklanjuti dengan mengacu pada peluang yang ada serta peraturan yang berlaku.
kami sampaikan terima kasih pada juru bicara panitia khusus BA nomor 8 tahun 2023. Kesempatan berikutnya kami berikan pada juru bicara panitia khusus bahan acara nomor 9 tahun 2023. Dipersilakan. Laporan Panitia Khusus Bahan Acara nomor 9 tahun 2023 mengenai pengawasan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang pembangunan wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna beserta pimpinan dewan lainnya, yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat segenap anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati rekan-rekan pers, media massa, hadirin, dan tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pengambilan keputusan atas rancangan keputusan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang rekomendasi terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Sebelumnya, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi aktif dari para anggota Dewan yang terhormat, khususnya anggota Pansus BA nomor 9 tahun 2023 ini yang dengan kesabarannya serta ketekunannya menghadiri setiap rapat Pansus sehingga Pansus dapat dilaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kami sampaikan terima kasih kepada eksekutif dan sekretariat DPRD DIY yang selalu mendampingi serta membantu dalam setiap agenda kegiatan. Tidak ada kata yang lebih baik sehingga semua jerih payah, semua pihak yang ikut melakukan pembahasan rancangan keputusan rekomendasi terhadap pengawasan pelaksanaan Perda nomor 3 tahun 2020 tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan tata tertib DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, laporan hasil kerja Panitia Khusus Bahan Acara nomor 3 tahun 2020 DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta berisi proses pembahasan dan hasil pembicaraan atau kesepakatan, sehingga dapat kami sampaikan dalam sistematika sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Panitia Khusus Bahan Acara nomor 3 tahun 2020 dibentuk berdasarkan keputusan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2/DPRD/2023. Panitia Khusus BA nomor 9 tahun 2023. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pengawasan pelaksanaan Perda nomor 3 tahun 2020 tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, 1. Rapat dan rapat kerja Pansus BA nomor 9 tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali pada tanggal 30 Maret dan 31 Maret 2023 dan 27 April 2023 dengan dihadiri oleh pimpinan dan anggota Pansus serta tim eksekutif. Yang kedua, sebagai upaya untuk menambah referensi, telah dilakukan proses mendengarkan pendapat pakar akademisi pada tanggal 13 April 2023. Adapun pakar akademisi yang
dihadirkan antara lain 1. Ari Ruhyanto, SIP, MSc dari Visipol UGM. Dan yang kedua, Amirullah Setia Hardi, SE, PhD dari UGM. Yang ketiga, kegiatan konsultasi telah dilaksanakan sebagai upaya untuk mencari masukan atas fokus kerja Pansus ke Bappenas RI pada tanggal 9 sampai dengan 11 April 2023. Yang keempat, kunjungan kerja Pansus BA nomor 9 tahun 2023 telah dilakukan ke Bapeda Jatim dan Surabaya pada tanggal 16 sampai dengan 18 April 2023. Yang ketiga, hasil pembahasan. Secara empiris, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 telah lama ditetapkan, namun sampai sekarang belum ada peraturan gubernur untuk tindak lanjut secara teknis. Sesuai amanah peraturan daerah, peraturan gubernur 6 bulan setelah peraturan daerah diundangkan. Peraturan daerah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan sosial masyarakat di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial dapat dijadikan sebagai acuan pengukuran dan penilaian. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan perbatasan wilayah di DIY masih banyak permasalahan yang harus ditindaklanjuti dan memerlukan koordinasi yang intensif antara wilayah perbatasan, baik itu wilayah yang berbatasan antara kabupaten atau kota maupun dengan provinsi daerah lainnya yang berbatasan langsung. Hal itu memerlukan anggaran yang terus berlangsung setiap tahunnya. Namun, di sisi lain, berbagai permasalahan sosial pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mengindikasikan masih belum maksimalnya penyelenggaraan program dan kegiatan. Tentu ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan serta dioptimalkan. Dengan merujuk pada peran pengawasan DPRD DIY yang didasari oleh landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pansus BA 9 tahun 2023 melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Pansus merekomendasikan 1. Rekomendasi yang dapat diberikan Pansus terkait pelaksanaan pengawasan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembangunan wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat berkomitmen dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020. Yaitu tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera menyusun dan mengesahkan peraturan gubernur sebagai amanah dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 2 bulan setelah rapat paripurna. Selanjutnya, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera menyusun dan mengesahkan keputusan gubernur sebagai amanah dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 3 bulan setelah rapat paripurna. Berikutnya, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta segera membentuk dan menetapkan
Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagai amanah dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 3 bulan setelah rapat paripurna. Selanjutnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk segera menyusun kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan yang didukung alokasi anggaran yang memadai dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan pembangunan dan anggaran sebagaimana yang dimaksud untuk dapat dimulai pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dapat segera menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk dapat menjalin kerjasama dengan daerah lain ataupun dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020. Selanjutnya penutup. Demikian laporan hasil pembahasan Pansus Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2023 mengenai pengawasan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga berguna bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah bersama-sama membantu terselesaikannya tugas Pansus dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang terhormat untuk mengambil keputusan sesuai mekanisme yang ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia khusus Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2023, Ketua Eko Suwanto ST MSI, Wakil Ketua Umarudin Masdar ditandatangani.